Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Berapa banyak Bapak Ibu berdoa setiap hari? Berapa kali saudara berdoa tiap kali? Ada yang berdoa satu hari hanya 2 kali, yaitu pagi bangun tidur dan malam waktu mau tidur. Ada yang berdoa ditambah lagi, saya 5 kali Pak. Oke, gimana ceritanya? Pagi bangun tidur, malam mau tidur, tengah-tengah ada 3. Makan pagi, makan siang, makan malam. Oke. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 164, Daud itu berdoa 7 kali dalam sehari. Dia raja, dia orang penting, dia orang sibuk. Tetapi berdoanya 7 kali dalam sehari. Dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ini bukan termasuk doa makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi bagaimana Daud mampu untuk dalam hidupnya membagi waktu, mendisiplinkan diri untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan setiap hari 7 kali. Disitulah kita merasa kekurangan kita masing-masing. Waduh Pak, saya nggak sampai Pak. Saya kira ketambahan doa makan, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Enggak Bapak Ibu, ini beda, bukan itu. Tapi heran loh saya. Orang yang menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Tapi Alkitab mencatat dengan jujur pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Heran tidak Bapak Ibu? Kalau saya berpikir begini, orang yang nyembah Tuhan saja dalam hidupnya setiap hari 7 kali masih bisa jatuh. Betapa itu mengingatkan kita untuk hati-hati karena kita tidak sampai 7 kali nyembah Tuhan dalam sehari. Betapa kita harus menjaga diri kita dengan baik supaya jangan sampai kita tergoda lalu kita jatuh di dalam kesalahan yang besar dan dosa besar ini. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai illegal love. Dosa cinta yang ilegal. Oh, ada cinta yang benar. Mencintai Tuhan itu legal. Mencintai akan keluarga kita itu legal. Mencintai bangsa dan negara kita itu cinta yang resmi, yang legal. Mencintai bahkan musuh-musuh kita disebut cinta yang legal. Tapi ada cinta yang disebut ilegal. Itu cinta yang mengandung dosa. Cinta yang mengandung salah. Cinta yang tidak benar di mata Tuhan dan di hadapan Allah. Itu yang harus kita jauhi dari hidup kita. Nah, saya ingin bawa kita melihat bersama-sama mengenai illegal love. Cinta yang ilegal ini kok bisa terjadi dalam hidup daripada Daud? Kenapa itu bisa terjadi? Itu sebabnya mari kita mau lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana dosa ini masuk menyerang orang yang disebut penyembah Allah yang dahsyat, yang hebat. Karena belum pernah ada orang menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Ini orang gak main-main. Salehnya luar biasa. Kok bisa masuk? Mari lihat. Ayat 1 berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang apa? Mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, cantik. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba, binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya.
Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Nah Bapak Ibu, coba mikir dengan saya baik-baik. Daud ini seorang penyembah. Apakah waktu sebelum tidur Daud itu sempat mikir, nanti kalau habis tidur malam-malaman dikit aku mau berzina ah. Kira-kira saudara dia berpikir demikian? Nggak ada terlintas dalam dirinya itu akan berbuat dosa besar. Tidak ada itu masuk sekecap pun dalam hidupnya. Tapi itulah yang terjadi. Bangun tidur sore-sore, keluar ke teras daripada istananya, lalu jalan-jalan dan lihat ke bawah. Lagi lihat-lihat begitu, terus kelihatan seorang sedang mandi. Pluk lah. Nah masalahnya habis lihat itu nggak selesai. Lihatnya itu diamat-amati. Dilihat terus, dilihat terus, dilihat terus. Udah gitu masih panggil pengawal. Itu siapa? Lalu kemudian apa? Dijemput, dibawa masuk ke dalam istana. Mungkin diajak makan dahulu, dikasih pemberian-pemberian. Lalu kemudian Daud melakukan dosa yang besar itu. Dengan orang yang bukan istrinya, tapi istri Uria prajuritnya. Dan dosa besar itu terjadi dan dicatat di dalam Alkitab, diketahui Allah, dan yang terjadi adalah dosa besar itu mengubahkan perjalanan hidup daripada Raja Daud, membuatnya mengalami satu hukuman yang luar biasa, dan kemudian kerajaannya tidak bertahan, dan itulah yang terjadi. Perbuatan yang dinikmati hanya satu kali dengan begitu singkat, tapi menghancurkan hidup dan masa depan yang sangat luar biasa. Bukankah kemudian kita harus hati-hati? Yang nyembah 7 kali aja bisa ngalamin, apalagi yang seminggu sekali. Apalagi yang jarang-jarang nyembah. Apalagi yang sering absen gereja. Wah, ini kita harus hati-hati. Nah, yang kita mau soroti bersama-sama pada hari ini adalah apa yang menjadi strategi setan di dalam menghancurkan akan rumah tangga Daud. Karena strategi yang sama bisa dipakai menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Kehidupan hamba Tuhan, kehidupan umat Tuhan, kehidupan para pelayan Tuhan. Kehidupan mereka-mereka yang katanya beribadah. Setan masuk dengan strategi yang sama. Saya renungkan ayat-ayat ini. Strategi pertama yang dipakai setan adalah iseng. Keisengan. Itu terjadi. Daud bangun tidur. Keluar teras, mungkin dia menyegarkan badan, mulet kiri, mulet kanan. Terus lihat-lihat. Sambil jalan, gerak badan, tiba-tiba dia lihat, loh. Nah itu, loh, ada orang mandi. Loh, perempuan. Loh, cantik. Nah lihatnya itu loh. Lihat terus. Problem. Kalau dia itu jalan-jalan, kemudian usap-usap mata, lalu lihat terus nggak mau lihat lagi, selamat dia. Yang jadi masalah itu dia sudah lihat, dia bingung. Usap-usap mata, apa benar yang kulihat tadi? Dia lihat lagi, loh iya benar. Oh, loh, siapa ya itu ya? Oh, hatiku berdebar-debar. Dilihat terus sampai lama. Sampai nggak tahan. Muncul segala sesuatu perasaan bergelora dalam dirinya. Dia panggil pengawal. Siapa itu? Itu udah bersuami Pak. Uria itu suaminya prajurit Bapak. Di mana dia? Lagi perang. Ya udah jemput dia bawa sini. Itu kan masalahnya. Dan kemudian dosa itu terjadi Bapak Ibu. Daud tidak pernah mikir untuk berzina. Tapi dia iseng. Cantik ya. Kalau tak ajak ngomong-ngomong, kepingin tahu aja sih. Nggak ngapa-ngapain. Makan malam lah, nggak ngapa-ngapain. Nggak. Tapi Daud masuk jebakan. Keisengannya membuat dia berdosa.
Keisengannya itu menjadi platform setan serang dia. Dan kena. Makanya hati-hati sama iseng ya. Iseng itu bahaya. Siapa yang suka baca buku porno? Kenapa baca-baca buku begitu, majalah-majalah begitu? Kenapa lihat website begitu? Alah, iseng lah, cuma kepingin tahu. Hati-hati. Setan bekerja lewat yang iseng. Jadi bahaya. Yang namanya iseng itu bahaya. Hati-hati dengan yang namanya iseng. Kalau ada yang duduk di sini, lalu mikir gini, waduh keliru aku duduk sini. Tahu gitu aku pergi HFC Kota, tahu gitu aku pergi Landmark daripada dengerin Pak Hani. Kalau ada yang mikir begitu, Anda yang harus dengar memangnya kok. Anda yang harus berubah dan bertobat. Tidak salah duduk kalau duduk di sini dan dengar firman seperti ini. Karena Tuhan mau kita berubah dalam hidup. Jadi hati-hati sama yang iseng. Enggak apa-apa lah. Cuma telepon-telepon biasa. Iseng aja. Enggak apa-apa. Nonton blue film. Enggak apa-apa. Iseng aja daripada nganggur. Iseng. Iseng itu adalah strategi setan menyerang kita. Strategi kedua apa? Strategi kedua bicara tidak bahaya kok. Enggak apa-apa. Enggak bahaya. Ini strategi setan. Segala sesuatu situasi yang dianggap tidak berbahaya membuat kita itu lengah. Membuat kita itu tidak waspada. Membuat kita itu tidak berhati-hati. Karena kita punya prinsip tidak bahaya kok. Ini masalah. Tidak bahaya. Saudara saya dan Ibu Agnes itu konseling banyak keluarga. Kalau kita bicara mengenai perselingkuhan, orang berkata, saya pikir nggak bahaya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah jadi gini lah, ya itu Pak, Bu, saya ya kok bingung kok jadi begini. Nah ini. Masuknya, pintu masuknya adalah tidak bahaya kok. Nah hati-hati. Apa saja yang saudara kategorikan tidak bahaya, setan nunggu di situ. Karena kalau saudara bilang tidak bahaya, artinya saudara itu tidak pakai perisai dalam diri saudara. Sehingga setan gampang untuk menyerang kita. Semua tempat itu bahaya. Semua situasi bisa bahaya. Kita yang harus hati-hati. Supaya jangan sampai kita itu kena tembak serangan setan. Hawa itu jalan-jalan di dalam Taman Eden, merasa tidak ada bahaya. Setan datang goda dia, ambil buah itu, makan, jatuh dosa. Sama, Daud juga mikir begitu, nggak bahaya kok. Daripada aku lihat dia nggak pakai baju, aku bawa sini dia pakai baju pasti. Kan lebih nggak bahaya dia pakai baju. Daripada aku ngintip-ngintip dari atas sana, mending aku duduk ngobrol, tanya-tanya sama dia, kan gak bahaya. Cuma makan kok, gak bahaya kan. Terlalu banyak orang Kristen pakai kata, tidak bahaya kok, tidak bahaya kok. Dan itu menjadi sumber bahaya bagi orang Kristen. Makanya saya berkata, kalau bisa itu dalam hidup itu jam 10 ke atas begitu, gak usah lagi WhatsApp istri orang, suami orang. Kalaupun di WhatsApp itu gak usah dibales. Jangan bilang kasihan lah aku lagi konseling. Awal konseling, lama-lama konslet. Anda nggak ahli, Anda nggak profesional. Yang profesional aja bisa konslet. Apalagi jemaat, konselingi jemaat. Malam hari, waduh. Anda bilang, nggak apa-apa loh, saya lo cuma ngobrol-ngobrol biasa. Iya kok sampai jam 2, sampai setengah 3, ngapain? Lo kalau nggak percaya cek ini HP saya, cek. Memang awal mah nggak ada apa-apa. Namanya konslet itu bukan di awal, tengah-tengah. Gitu, konslet di awal itu jarang. Apalagi kalau malam itu kan jam tidur. Jam tidur itu diasosiasikan jam romantis. Nah jam romantis jangan saudara pakai ngobrol dengan orang. Kalau memang jawab 1-2 pertanyaan boleh. Besok ada latihan choir enggak? Ada, titik, goodbye, beres. Tapi kalau setelah jawab begitu terus disambung. Ngomong-ngomong gimana hari ini hidupmu? Oh mulai. Iya kan? Semua lalu dari situ terjadi. Terus nyambung lagi besok terus. Waduh.
Sepanjang hari itu sebenarnya cuma WhatsApp sama satu manusia. Wah, hati-hati. Lawan jenis lagi, milik orang lagi. Saya beritahu, hati-hati. Kita bisa bilang, nih cek, nggak ada apa-apanya. Cek. Memang awal nggak ada apa-apa. Tapi setan bisa pakai kan? Betul nggak? Bisa. Yang nyembah 7 kali aja bisa jatuh, apalagi kita. Bapak Ibu, jangan pernah anggap diri Superman. Jangan pernah anggap. Kita bukan Superman. Yang sudah nyembah begitu hebat aja bisa jatuh, apalagi kita. Jadi jangan bilang tidak bahaya kok. Selalu waspada. Waspada. Segala jenis pekerjaan waspada. Karena setan bisa pakai dalam segala jenis. Iya, apa saja. Mau kerja apa aja bisa kok. Orang itu mau jatuh dalam dosa perzinahan, dosa selingkuh, dosa seksual. Mau kerjanya apa aja bisa. Saudara jangan bilang, oh iya kalau kerjanya itu sepi-sepi pak. Dalam ruangan gak ada orang bisa. Siapa bilang yang rame juga bisa. Istri dokter juga bisa selingkuh sama tukang beca. Gimana sih? Kalau nggak ngomongnya itu waktu dalam perjalanan dari rumah ke pasar, pasar ke rumah. Tengah umum. Nggak usah bicara satu ruangan yang sepi. Hanya Anda dengan dia. Di tengah umum juga bisa. Hati-hati. Jangan pernah berkata tidak bahaya kok. Lebih baik kita berkata kemungkinan bisa terjadi bahaya nih. Kita harus mundur. Kita harus hati-hati. Kita harus persiapkan diri. Ada lagi serangan setan. Namanya apa? Ada kesempatan. Loh ini. Mumpung ada kesempatan. Ayo. Nah ini. Makanya muncul kan orang bilang, kucing kayak dendeng, mana ada enggak mau. Ya enggak? Enggak apa-apa, ketawa itu enggak apa-apa. Kucing kok kayak dendeng, mana ada enggak mau kucing kasih dendeng. Kita harus berani berkata, laki-laki harus berani berkata, karena itu kata-kata yang selalu diucapkan buat laki-laki. Kucing dikasih dendeng kok enggak mau, harus kita bilang, saya bukan kucing sembarangan. Gitu. Amin Bapak Ibu. Itu tidak sembarang makan dendeng. Bukan dendeng kita, tidak kita makan. Titik. Amin gak Bapak Ibu? Nah, kalau gak amin saya justru curiga. Amin gak? Amin. Ya. Jadi gak sembarang. Jadi bukan karena ada kesempatan kita pasti makan. No. Enggak. Memang dikasih kesempatan, dibuka peluang oleh setan supaya kita ambil jebakannya, trapnya. Jangan mau. Gitu. Kucing yang tidak makan bukan berarti dia tidak lihat, bukan berarti mungkin dia tidak mau, tapi dia memilih tidak makan. Saudara yang punya anjing tahu kan? Kalau kita makan lalu kita itu anjing dekat-dekat sama kita, kita lagi di meja makan. Terus kita ambil tulang sedikit, daging sedikit, lempar. Karena kita sudah latih dia. Kalau saya lagi makan, kamu tidak makan. Kalau aku lempar makanan, kamu tidak boleh makan. Lalu kita lempar makan. Karena saya dulu punya anjing, saya lakukan itu. Saya lempar makan, anjingnya datang dekat, lihat-lihat. Saya langsung anjingnya lihat saya. Bukan dia nggak mau. Dia mau, tapi dia tidak lakukan. Itu maksudnya. Jadi mari kita harus hati-hati. Tidak, kesempatan itu harus diambil. Dikasih kesempatan sama setan, kita ambil. Dosa lah kita ini. Nah, peluang, kesempatan itu selalu bisa ada di mana saja. Saudara dan saya harus bisa mencerna. Kesempatan-kesempatan yang seperti ini, kesempatan yang mengandung dosa. Hindari, menjauh, jangan mendekat. Itu. Nah, satu lagi strategi setan. Tidak ada yang tahu kok. Ini strategi. Tenang. Tidak ada yang tahu. Pasangannya dia nggak tahu. Pasangan kita juga nggak tahu. Gak apa-apa. Gak ada yang tahu. Itu strategi setan. Itulah yang terjadi pada Daud dan Batsheba. Dipanggil naik ke atas. Lalu Daud punya kuasa untuk usir semua pengawalnya keluar. Betul? Keluar semua. Udah. Buka musik yang keras. Zaman dulu belum ada musik. Belum ada player. Buka televisi yang keras.
supaya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Daud berkuasa usir semua pengawalnya keluar. Dan dia bisa lakukan apa saja. Dalam kondisi tidak ada yang tahu kok. Berapa banyak kita karena tidak ada yang tahu kita berbuat. Korupsi itu apa? Karena kita tahu tidak ada yang tahu lalu kita korupsi. Tapi kemudian terbongkar. Jadi jangan kita pakai itu. Ini strategi setan. Setan itu berdiri di muka pintu. Tidak ada yang tahu. Dia sudah gitu. Begitu saudara tangkap, kena. Pernah saudara lihat bagaimana orang tangkap tikus di YouTube? Barusan saya lihat. Yang terakhir agak tradisional. Karena pakai yang namanya itu galon air 19 liter itu aqua. Lalu dipotong separuh. Lalu kemudian ditaruh air. Lalu kemudian dikasih balon. Memenuhi akan tempat itu. Kemudian di atasnya dikasih makanannya tikus. Lalu itu ditutup kembali, setelah dipotong separuh, tutup kembali, tempel. Lalu dikasih jembatan, kayu, sehingga tikus naik ke atas, lihat-lihat ke bawah, mulai nyemplung. Karena banyak makanan, dia makan. Yang lain lihat, kok enak kamu makan, aku juga mau. Masuk. Nah, setelah masuk 7-8 ekor tikus, balon yang di dalam gak kuat untuk menyangga 7-8 ekor tikus. Lagian tikus itu tajam ini. Dia punya kuku. Satu masuk, plung. Kena kukunya, balonnya meletus. Dor! Kemudian akhirnya tenggelam semua dalam air. Kan begitu ceritanya. Lalu gak bisa lepas. Yang diburu tadi apa? Makanan-makanan itu kan. Itu yang terjadi. Jadi semua itu jebakan Bapak Ibu. Hati-hati. Setan itu iri hati lihat saudara dan saya hidup bahagia, rumah tangga bahagia. Setan iri hati, gimana sih aku hancurin? Aku mau hancurin seperti aku menghancurkan hidup Adam dan Hawa. Keluarga Adam dan Hawa. Setan mau itu. Jangan izinkan. Jangan izinkan. Loh tapi gimana ya Pak? Apanya gimana? Loh dia itu loh senang sama saya. Dari cara pandangnya kelihatan Pak. Dia senang loh sama saya. Ya biarin toh. Kalau ada orang senang sama saudara, biarin. Bukan urusan saudara. Karena itu perasaan muncul di hatinya dia. Loh Pak, orangnya bukan cuma senang. Dia lo cinta katanya sama saya. Saya di WhatsApp katanya, aku cinta sama kamu. Terus gimana? Terus kenapa? Ya aku ya adem panas Pak. Loh, ya apa sih? Kalau saudara dicintai orang dan orang itu milik orang dan saudara sudah berkeluarga, ya ditolak kan gampang. Apa susahnya? Emangnya kalau orang cinta kita, kita harus terima? Siapa yang ngajarin? Betul nggak Bapak Ibu? Udah mulai ada yang kepanasan di sini. AC kurang dingin. Ya. Jadi kalau ada, begini Bapak Ibu, kalau ada 10 orang cinta kepada saudara, padahal engkau sudah beristri, engkau sudah berkeluarga, engkau sudah punya rumah tangga. Ada 10 orang jatuh cinta pada saudara. No reckon. Tahu saudara, nggak usah dianggap. Itu orang yang ngancam, kalau kamu nggak mau sama aku tak bunuh diri. Kau bilang lapor RT RW aja, jangan ke saya. Gitu loh, jangan takut. Itu cinta ilegal, kenapa mau diterima? Loh Pak, tapi loh, yang cinta saya tuh sugih Pak. Cantik Pak. Ganteng Pak. Anda udah berkeluarga, udah out. Suruh pergi. Gitu. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan 10 orang cinta saudara. Atau 20 orang cinta saudara. Yang jadi masalah itu kalau engkau merespon pada cintanya orang. Itu baru masalah. Selama saudara tidak merespon, no masalah. Nah, kalau dia cinta sama saudara, kan bukan saudara pula yang menumbuhkan cinta itu. Kalau dia jatuh cinta, itu urusan dia. Saudara kalau sudah tahu begitu, menghindar dan menjauh. That's it. Jangan mau kita itu dimanipulasi. Kemudian kita itu kayaknya mau dikuasai. Jangan mau. Bilang sorry ya, kalau kamu begini terus,
Saya cut kamu dari seluruh kehidupan saya. Gitu. Jangan gini, loh dek cinta, terus siapa? Ya wes toh, ya toh. Loh, kok enak? Yang jadi masalah dalam hidup adalah kalau saudara sudah beristri, saudara sudah bersuami, saudara sudah berkeluarga, lalu engkau jatuh cinta pada orang lain. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Loh Pak, kalau sampai muncul seperti itu, harus apa saya? Harus apa? Gampang. Matikan perasaan itu. That's it. Tinggal dimatikan perasaannya. Amin Bapak Ibu. Susah ya. Loh Pak, itu perasaan Pak. Saya lo menggebu-gebu. Lihat dia aja panas dingin saya Pak. Itu jantung itu kayak umur 17. Matikan perasaan itu. Kalau orang menganiaya salah satu anggota rumah tangga saudara, engkau mungkin punya perasaan ingin bunuh orang itu. Perasaan ingin bunuh orang, pukul orang, aniaya orang, itu kan perasaan. Apakah kita turuti? Tidak, kita bunuh perasaan ini. Tidak boleh. Tidak boleh saya lakukan itu. Tidak boleh saya balas dendam. Tidak boleh saya mengganggu hidup orang lain. Tidak boleh saya merusak kehidupan orang, hancurkan hidup orang lain. Perasaan yang ada itu mau bunuh, mau pukul, mau aniaya orang. Kita bunuh perasaan itu. Sama cinta kepada orang lain tinggal dibunuh perasaan itu. Bukan ditanggepin. Yang selalu terjadi adalah cinta yang seperti itu muncul dalam diri kita. Kita tanggepin. Kita biarkan subur, kita kejar orangnya, kita WhatsApp orangnya, kita cari orangnya, kita ajak makan orangnya. No, no, no. Amin Bapak Ibu. Tinggal dibuang perasaan itu. Kalau sulit, serahkan sama Tuhan. Pergi konselor, didoain supaya bisa hilang. Saya heran dalam hidup ini. Kalau cinta-cinta yang sudah gak beres itu masuk, orang itu kayaknya kelepek-kelepek gitu. Iya. Itu cinta ilegal. Usah. Cinta itu Tuhan bilang sepadan. Orang itu harusnya jadi AI-mu. Kok mau dikawin? Mana sih? Harusnya manggilnya tante. Kok jadinya panggilnya sayang? Betul nggak Bapak Ibu? Harusnya manggil om, kok jadi sayang? Habis cinta. Lihat-lihat dong cinta itu, makanya. Cinta itu mbok yang pinter. Intelligent love. Cinta yang pinter, smart love. Beda umur begitu panjang. Ngapain? Kayak nggak ada orang lain aja. Hidup kok kayak di hutan. Itu loh, saya sorry banget. Udah lihat, stupid love bisa kuasai orang. Cinta goblok, bodoh, kuasai manusia. Saya udah lihat itu, sorry. Saya jengkel, gregetan in the spirit saya. Lihat kayak begitu. Kemudian datang dan harus konseling. Sulit gitu. Harusnya pintar-pintar sendiri. Oh lihat ini, nggak sepadan dengan saya. Perbedaan terlalu banyak, berbagai macam begini. Dalam budaya Indonesia kayaknya susah diterima. Dari awal putusin. Kenapa dipelihara cinta model begitu? Sampai kemudian cintanya kuasai. Dan kelepek-kelepek orangnya. Heran saya. Makanya dari awal Jangan dicoba. Semua yang terlarang jangan dicoba, dilawan, ditembus. Bahaya. Apalagi kalau saudara sudah berkeluarga. Mau hancurkan keluarga demi iseng. Demi karena ada kesempatan, demi pemikiran. Nggak bahaya kok, aku pokoknya cuma sekali, nggak lagi. Oh iya? Don't do that. Hancur rumah tangga itu. Hancur. Jangankan kita, Daud aja hancur. Oh kita. Yang kedua, kunci kemenangannya apa Pak? Kalau sudah tahu strategi setan. Kunci kemenangannya adalah bangun hati takut Tuhan.
Udah ini, lupa ngono tok. Ini yang benar ini. Bukan ngono tok ya. Ini memang kunci yang benar. Kalau manusia membangun diri takut Tuhan, aman orang itu. Karena segala kejadian-kejadian dosa-dosa yang aneh-aneh terjadi merupakan refleksi daripada manusia yang tidak hidup takut Tuhan. Saya dengar cerita keluarga super kaya, duitnya ampun-ampun deh. Kaya sekali. Duit triliun. Sang suami punya pacar. Istri tahu, tahu. Anak tahu, tahu. Lalu istri sama anak bilang apa? Gak apa-apa, papa punya pacar. Biar sehat papa itu. Kalau enggak ada mainan itu enggak sehat. Dia biar seger dia. Biar dia kalau punya pacar dia olahraga. Jadi kalau dia olahraga dia sehat. Biar papa itu tua-tua gitu kalau punya pacar kan jadi pakainya necis-necis. Jadi dibiar istri anak bilang gak apa-apa. Gak apa-apa. Aneh ya. Masa begitu? Hati-hati dalam hidup ini. Bangun hati takut Tuhan. Coba lihat di dalam Keluaran. Raja Mesir, Keluaran 1:15-17. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra, yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu apa? Takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Yang suruh dan perintah raja. Tapi karena mereka takut akan Allah, tidak dilakukan. Resikonya mereka bisa dibunuh. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita lihat, manusia kalau punya takut akan Allah jauh lebih aman hidup ini. Makanya jadi suami takut Allah, jadi istri takut Allah, jadi anak takut Allah, jadi orang tua takut Allah. Itu modal kita. Yang kedua, hati yang kudus, mengejar kekudusan di dalam hidup. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jangan bilang akhir zaman tidak butuh kudus. Justru akhir zaman tambah kita butuh kudus. Teknologi boleh semakin maju. Bukan berarti teknologi maju gak perlu kudus. Harus kudus. Itu sebabnya hati-hati. Kita harus belajar mengejar yang namanya kekudusan hidup. Secara jasmani kita sama dengan semua orang. Tapi di dalamnya beda. Mesin dalamnya beda. Ada takut Tuhan, ada kejar kekudusan. Amin Bapak Ibu. Ini. Nah yang ketiga, hati yang tegas. Ini. Kalau tidak punya hati yang tegas, gampang jatuh dosa. Tegas. Galatia 5, 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hiduplah dalam roh. Dipimpin Roh Kudus. Makanya penuh Roh Kudus itu penting. Bukan supaya saudara basah roh saja. Bukan. Bukan supaya saudara diperlengkapi dapat yang namanya karunia-karunia basah roh, karunia yang roh yang lain. Bukan hanya itu. Tapi supaya engkau dan saya belajar mengerti keinginan Roh Kudus, apa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus supaya tidak jatuh dalam dosa. Dosa yang paling gampang hancurkan rumah tangga tahu apa? Bukan dosa KDRT, bukan masalah-masalah yang lain, ekonomi, kesehatan, bukan.
Bukan masalah kasar, berontak. Dosa yang paling gampang hancurkan rumah tangga itu dosa perzinahan, titik. Itu sama seperti gelas wine. Gelas wine itu kalau pecah, nggak bisa ditembel, ya udah hancur. Dan itu paling cepat. Kenapa? Karena begitu pasangan tahu saudara selingkuh dan cheating dan saudara itu kemudian melakukan perzinahan, itu percayanya pasangan saudara pada saudara itu bukan jadi nol, minus. Minus. Dan untuk membangun kepercayaan itu tidak bisa seminggu, setahun, 10 tahun pun pasanganmu masih was-was. Ojo-ojo kumat maneh, ojo-ojo kumat maneh, gitu. Makanya jangan dicoba. Sekali dilukai, itu membekas. Itu hati-hati. Hati-hati. Saya ingin supaya dalam hidup saudara dan saya kita bangun yang namanya ketegasan terhadap dosa. Tegas terhadap godaan-godaan. Saya pernah konseling seorang wanita umur 22 atau 24, rambutnya panjang, dibawa temannya perempuan satu. Sebelum ada Happy Family Center, duduk di depan saya dan Pak, ini counseling kono, temanku ini loh Pak. Apa masalahnya? Cerita masalahnya. Dia lagi jalan sama suami orang dengan seorang om. Dia masih mahasiswi. Saya lihat orangnya cantik, masa depannya bagus. Lalu saya konseling, jangan begini. Udah konseling 1 jam lebih. Lalu saya tanya, oke, mau lepas, mau berubah, mau bertobat? Tahu jawabnya? Enggak. Dijawab enggak. Saya belum pernah konseling orang dijawab enggak. Mau berubah, mau bertobat? Enggak. Jadi saya bertanya kembali, kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Enak Pak. Dosa itu memang enak. Dosa itu manis di depan, pahitnya di belakang. Saya bilang, jadi nggak mau berubah? Enggak. Tetap mau sama dia? Oke, pulang. Tak suruh pulang. Udah pulang. Nggak usah konseling. Ya masalahnya satu kan. Yang bawa temennya. Temennya yang pikir. Lah kalau dia nggak punya kesadaran, dia nggak punya perubahan, dia tidak mau bertobat, mau bilang apa? Siapa saya mengubah orang? No way. Nggak tahu nasibnya apa. Tapi saya hanya mikir, kok ada ya orang cantik kayak begitu, mau dipiara orang? Itu aja saya. Kok punya masa depan bagus nggak mau? Itu aja. Hati-hati Bapak Ibu. Bangun rumah tangga tidak mudah. Kalau sudah bangun, pelihara. Jangan disia-siakan, jangan dihancurkan. Tuhan gak suka itu. Silakan baca Amsal 5, nggak usah sekarang, nanti aja di rumah. Amsal 5 bicara apa? Orang yang berbuat zina tidak pasti hadapi penghukuman Allah. Tidak akan tidak. Ini mau lakukan itu, hancur. Hancur. Saya sudah lihat tuh yang bejina-bejina itu. Teman-teman saya yang dari tempat lama-lama itu. Gak ada satu, rumah tangganya hancur, bisnisnya pun hancur. Jangan pikir rumah tangganya aja yang hancur, bisnisnya pasti hancur. Jangan coba. Mari kita hidup baik, mari hidup benar. Mari jangan bermain-main dengan dosa. Jangan mikir, alah gak apa-apa lah. No. Karena kita tidak pernah tahu. Serangan setan itu dahsyat, mengganggu kita. Nanti yang ada tinggal nangis Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Jadi jangan iseng lagi hidup ini. Jangan cari keisengan. Jangan bilang nggak bahaya kok. Nggak, lu nggak apa-apa. Tenang. Nanti kalau macam-macam aku basaro. Basaro. Jangan bilang, oh, mumpung ada kesempatan loh. Kapan lagi ada yang suka sama saya? Udah keriput-keriput begini ada yang suka. Ada yang seneng. Ada yang jatuh cinta. Gak usah kaget kalau saudara disayangi orang, disenangi orang, dicintai orang. Gak usah anggap.
Hati-hati jangan sampai hatimu mencintai balik. Itu aja. Jaga hati saudara. Dengan kewaspadaan. Karena dari sanalah muncul kehidupan. Hati-hati jaga. Jadi kalau sudah ngalami gimana Pak? Potong, buang perasaan itu. Tekan, hancurkan. Apa yang nggak bisa? Manusia itu tidak boleh dikuasai perasaan. Dikuasai oleh pikiran yang benar. Pikiran yang dikuasai firman. Itu benar. Kalau manusia hidup dikuasai perasaan, dia akan jadi bulan-bulanan perasaannya sendiri. Jadi kalahkanlah, kuasai perasaan. Begitu. Hiduplah takut Tuhan. Hanya itu. Kalau kita bangun hati takut Tuhan, mencari kekudusan, berani tegas terhadap dosa, terhadap godaan, percaya saya, rumah tangga kita aman, kita selamat, kita bisa hidup baik, benar di hadapan Tuhan, berkat menyertai kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.